Halo semuanya, pernah gak sih kita terlalu sibuk ngejar banyak hal sampai lupa menikmati hidup? Tugas numpuk, overthinking soal masa depan, capek sama rutinitas, belum lagi liat media sosial yang bikin kita tanpa sadar jadi membandingkan hidup sendiri dan orang lain. Akhirnya kita ngerasa kurang terus, capek terus, dan lupa kalau sebenarnya masih banyak hal kecil yang bisa bikin kita bahagia. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol santai tentang healing tipis-tipis lewat hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dan topik ini juga berkaitan dengan salah satu karakter trait dari positive psychology, yaitu gratitude atau rasa syukur. Baik, dengan aku Sabrina Zahra. Dan jujur aja, aku juga termasuk orang yang gampang capek sama rutinitas, suka overthinking, dan kadang terlalu fokus sama hal-hal yang belum aku punya. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin aku bukan kurang bahagia, tapi aku terlalu lupa menghargai hal kecil yang sebenarnya berarti. Sebagai orang yang cukup aktif dan banyak kegiatan, kadang aku juga ngerasa gampang burnout. Apalagi kalau jadwal lagi padat. Tapi, aku pelan-pelan mulai belajar buat meluangkan waktu melakukan hal-hal yang aku suka. Karena ternyata itu penting banget buat recharge diri. Misalnya, aku suka bikin konten, make up, foto-foto, jalan ke tempat lucu, nyobain makanan enak, dengerin lagu, masak, atau sekedar menikmati suasana. Kedengarannya sih sederhana ya, tapi justru hal kecil kayak gitu yang bikin aku ngerasa lebih hidup dan lebih tenang. Terkadang kita mikir healing itu harus liburan mahal atau pergi jauh. Padahal sebenarnya healing juga bisa datang dari hal sederhana dan dari kegiatan yang kita suka. Kayak nonton film favorit, journaling, atau denger lagu sambil rebahan, atau bikin minum favorit, atau quality time sama teman, atau melakukan hobi yang bikin kita nyaman. Karena saat kita meluangkan waktu untuk diri sendiri, itu juga bentuk menghargai diri. Nah, di dalam psikologi positif ada yang namanya gratitude atau rasa syukur. Tapi gratitude itu bukan cuma sekedar bilang aku bersyukur. Tapi gratitude adalah kemampuan untuk menyadari dan menghargai hal-hal baik dalam hidup, termasuk momen kecil yang sering kita anggap biasa aja. Terkadang kita terlalu fokus sama apa yang kita belum punya. Seperti aku belum sukses atau aku belum sekeren orang lain. Padahal ya, kalau dipikir lagi, mungkin hari ini kita masih bisa makan enak, masih punya orang yang peduli, masih bisa ketawa sama teman-teman, masih punya waktu buat melakukan hal yang kita suka. Dan itu juga sesuatu yang berharga loh. Aku sendiri juga masih sering belajar buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena kadang kita lupa kalau hidup bukan cuma soal produktif terus, tapi juga soal menikmati proses dan menjaga diri sendiri. Menurut aku, salah satu alasan kenapa banyak orang gak burnout sekarang adalah karena kita terlalu memaksa diri untuk selalu jalan terus. Padahal manusia juga butuh berhenti sebentar. Nah, ada beberapa cara sederhana buat mulai melatih gratitude dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, coba biasakan meluangkan waktu untuk melakukan hal yang kalian suka. Gak harus hal terbesar, karena melakukan hal yang kita nikmati bisa bantu pikiran lebih tenang dan mood jadi lebih baik. Yang kedua, coba tulis hal kecil yang disyukuri setiap hari, bahkan hal sederhana seperti hari ini aku bisa makan makanan favorit aku. Hal kecil kayak gitu ternyata bikin kita lebih sadar kalau hidup kita gak seburuk itu loh. Yang ketiga, coba kurangi kebiasaan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Karena di media sosial kita sering cuma lihat bagian terbaik dari hidup seseorang, bukan keseluruhan hidup mereka. Dan yang terakhir, belajar menikmati momen kecil. Karena kadang bahagia itu bukan soal punya hidup sempurna, tapi soal bisa hadir dan menikmati apa yang sedang kita jalani sekarang. Selain itu, aku juga merasa sekarang banyak orang yang jadi takut untuk berhenti sebentar. Takut dibilang malas, takut tertinggal, atau takut nggak berkembang. Akhirnya, kita memaksa diri terus berjalan tanpa benar-benar memberi waktu untuk diri sendiri bernafas. Padahal, setiap orang punya waktunya masing-masing. Gak semua hal harus dicapai secepat itu. Kadang, kita juga perlu menikmati proses kecil yang sedang dijalani sekarang. Dan terkadang kita juga terlalu sibuk mikirkan masa depan sampai lupa menikmati apa yang sedang kita jalani hari ini. Padahal momen yang sekarang terasa biasa aja, suatu saat bisa jadi hal yang paling kita rindukan loh. Menurut aku, belajar menikmati hidup itu bukan berarti berhenti berkembang, tetapi memberi ruang untuk diri sendiri supaya tetap sehat, tetap tenang, dan tetap bisa menjalani semuanya tanpa kehilangan diri sendiri. Aku juga belajar kalau hidup gak harus selalu sempurna untuk bisa dinikmati. Terkadang, momen yang paling bikin tenang justru datang dari hal-hal yang sederhana dan spontan. Kayak ketawa bareng teman, menemukan lagu yang relate sama suasana hati, atau pulang setelah hari yang panjang lalu akhirnya bisa istirahat. Dan menurut aku semakin bertambah usia, semakin penting juga untuk menjaga kesehatan mental dan isi kepala kita sendiri.
Karena kalau kita terus memaksakan diri tanpa jeda, lama-lama kita bisa kehilangan rasa menikmati hidup. Makanya sekarang aku mencoba untuk lebih hadir di setiap momen, gak terlalu buru-buru, gak terlalu keras sama diri sendiri, dan lebih menghargai apa yang sudah aku lewati sampai hari ini. Karena ternyata bahagia itu gak selalu tentang punya segalanya. Kadang bahagia itu cuma tentang merasa cukup, merasa tenang, dan bisa menikmati hidup versi kita sendiri. Jadi dari pembahasan ini aku belajar kalau healing gak harus selalu besar dan mewah. Kadang rasa tenang dan bahagia justru datang dari hal-hal sederhana, termasuk dari waktu kecil yang kita luangkan untuk diri sendiri dan melakukan hal yang kita suka. Semoga setelah nonton video ini, kalian bisa mulai lebih menghargai diri sendiri, lebih menikmati hidup, dan gak terlalu keras sama diri sendiri ya. Karena mungkin kita bukan kurang bahagia, kita cuma terlalu lupa melihat hal-hal kecil yang sebenarnya berarti. Thank you udah mendengarkan sampai akhir. See you!